على آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام الحبيب سيد إبراهيم مسلم الأعرض بالحديث عافية ونفعنا به وبعلمه وبعلم مشايخه وأسلافه وعلوم سائر الصالحين في العالمين. Di kitab Syarh Al-Jibril kemarin sampai ke alamat Al-Jibril. Tanda alamat besar disebutkan kemarin beberapa oleh Habib Zain sendiri. Jadi tanda kiamat itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Tanda besar itu maksudnya menunjukkan semakin dekatnya kehancuran Jakarta. Untuk kemudian dihancurkan nanti diwujudkan dalam bentuk yang baru dan dibangkitkan lagi manusia. Nah, kemarin sudah terangkan urutan tanda-tanda besar itu apa? Mad, Mad, Mim, Imam Mahdi. Sudah kemarin bahas Imam Mahdi itu nanti adalah seorang pemimpin adil yang menebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia setelah dunia dipenuhi dengan kedoliman korban yang sangat parah. Banyak pembunuhan, kekacauan, ketidakstabilan dalam ekonomi, politik, keamanan, dan seterusnya. Sangat kacau dunia sebelum keluarnya ini. Jadi kedoliman merata ke seluruh penjuru dunia. Nanti setelah itu, setelah kedoliman merajalela ke seluruh penjuru dunia, dan menurut kasusnya Maulana Fadlul Syekh Muhammad Salim, pemimpin kedoliman itu adalah orang yang punya bukti, pesek, sedikit, anak-anak banyak ya, Allah saja. Alhamdulillah sudah pasang. Setelah itu nanti akan muncul Imam Mahdi. Setelah kita coba muncul Imam Mahdi memperjuangkan apa? Keadilan di seluruh penjuru dunia. Hanya menebar kedamaian dan keadilan di seluruh penjuru dunia. Baik lagi kondisi dunia ini baik lagi. Keadilan merata di mana-mana. Merata di mana-mana. Nah, ketika beliau sudah berhasil menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia, muncul lagi yang ngisru. Marimid dan Dajjal. Dajjal ini manusia itu, tapi aneh begitu dan sakti. Dia akan keliling bumi, seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari. Hanya dalam 40 hari. Keliling masuk ke seluruh penjuru bumi. Seluruh pusat desa-desa yang dikira kawasan-kawasan bulan yang di luar jaringan itu terjangkau juga. Jadi terjangkau juga. Kecuali Makkah dan Madinah tidak bisa dimasuki. Makkah dan Madinah tidak bisa dimasuki ke Dajjal. Dijatuh. Itu Dajjal. Dajjal itu yang pertama batasan sakti. Dia itu nyuruh langit hujan bisa. Jadi jangan dikira sakti itu berarti ada sakti. Tidak bisa jadi teknologinya. Seperti sekarang orang bisa menciptakan hujan buatannya. Semakin lama dan semakin berkembang dengan mencet-mencet tombol tertentu bisa membuat hujan. Allah alam hakikat itu waktu itu sakti, apa teknologinya canggih atau bagaimana. Yang jelas sekarang kecanggihan teknologi itu seperti AI itu kecanggihan AI yang begitu luar biasa. Saya ingin ke AI buatkan saya PowerPoint dalam bentuk 300 slide dari kitab ini. Dan jangan lupa sampai kerjasama. Penemuan berbarengan. Ya AI 5 menit selesai. Kemudian kalau tampilannya kurang bagus, warnanya terlalu gelap, coba diubah dengan warna yang cerah. Setengah menit tadi berubah. Luar biasa canggih. Dan itu akan semakin hari semakin berkembang. Buatkan saya video di situ misalnya ada fulan dan fulan sedang pergi ke pantai melakukan ini buatkan. Tinggal upload fotonya orang yang sama nanti bentuk dari video. Kayaknya bisa canggih. Nah itu muslimnya kata sendiri, muslimnya itu Dajjal. Muslimnya Dajjal. Jadi di bawah pantauan Dajjal langsung siap-siap sebelum dia keluar. Nah kalau kita sekarang banyak terkecoh, tertipu oleh AI, nah ketemu Dajjal kan AI itu perjalanan. Orang sekarang itu apalagi di sebagian negara pemerintahan dia ngomong saya tidak percaya di AI begini. Padahal saya sering membuktikan kebohongan
AI itu ketika ditanya tentang hukum, meyakinkan menurut Imam Malik seperti ini, menurut Abu Hanifah begini, menurut Imam Syafi'i begini, dikasih nasnya di dalam Fathul Muhtaj, juz sekian, halaman sekian, cetakan baru fikir misalnya dan butuh atau baru kasih nasnya, cekin ke kitab, sering nggak ada, atau ditambahi, yang mana tambahnya itu ngefek. Kalau nggak percaya coba buka aplikasinya nanti tanyakan, AI tolong jelaskan kepada saya khilaf para ulama bagaimana hukumnya jika hari raya Idul Fitri bersamaan dengan hari raya Idul Adha. Sholat mana yang harus didahulukan? Dikai khilaf sama. Sorry, tidak. AI tunjukkan ke saya para ulama empat madhab beserta nasnya bagaimana hukumnya ketika hari Idul Fitri bersamaan dengan sholat mana yang harus dilakukan? Dikasih khilaf sama apa mungkin? Idul Fitri itu Tuhan. Karena hari Jumat mungkin ya. Idul Fitri itu apa? Itu kita. Atau misalnya hari Arafah baru dengan hari raya Idul Adha. Kita harus puasa apa enggak? Fihi ulang ini nak mau apa? Kan percaya itu sampai santri. Ya. Nah, santri ngertinya ya tidak sama kan level pengertian. Oh yang belum mungkin sampai santri tahu, tapi di kayak yang lain itu banyak ya. Ya, karena itu apa? Beberapa waktu lalu ada masalah. Ternyata masalah itu sudah ada tulisan beserta ibaratnya di situs NU online. Ibaratnya sorry. Saya jangan ada ibarat seperti ini. Disebutkan di situ di kitab Rawdah, di kitab Tuhfah, di kitab Nubuwi, di kitab Majmu', cetakan ini juz'i halaman. Tapi jangan dicek yang sama nggak keluar. Dicek yang terusnya nggak ada. Ternyata coba pakai AI keluar. Nah, di NU kan seperti itu ya. Yang menjadi rujukannya sampai santri langsung percaya kan? Nah, seperti ini. Nah, ini kan masalah. Dan itu ada labelnya ketua Surya apa begitu yang menulis tulisan ada. Nah, kayak gini tertipu. Jadi bahaya sekali ini. Jadi banyak orang nggak sadar kalau di sini ekonomi. Memang kadang benar, tapi di sisi-sisi bisa tidak tahu. Di sisi tidak tahu. Saya coba sering membuktikan itu, sering bohong. Sering. Pernah kejar terus, dia ngomong kayak gini. Terus akhirnya gitu, dia ngomong terakhirnya. Jadi saya bisa membuktikan kalau Anda mau, saya kasih screenshot dari PDF kitab yang saya maksud. Silahkan. Proses kedua. Selanjutnya mohon maaf untuk saat ini kami mungkin kendala jaringan tidak bisa menjangkau PDF yang kami maksud. Anda bohong. Tidak, saya tidak bohong, saya akan berusaha. Silahkan kembali ke masa jaringan. Terus tak buktikan ini teksnya ini. Kemudian ini bisa jadi beda versi cetakan. Sudah tidak mungkin mesin. Kita selama ini kan nganggap itu sebarang apa? Logaritma itu kan, jadi membaca logaritma itu terus gini mesin, tidak mungkin, tidak bisa kayak gitu dengan mesin. Ya, buktinya itu terakhirnya apa? Sepertinya Anda pembacaan Anda sangat luas, enggak ada pengetahuannya melebihi. Itu, jadi bahaya. Nah, kata Dajjal itu ya, ini isi alatnya Dajjal. Masih alatnya. Jadi Dajjal ini nanti bikin yang menyesatkan orang. Dia bawa surga dan neraka. Bawa surga dan neraka. Pesannya Rasulullah SAW. Saya kata Dajjal bawa surga jangan masuk. Jadi ajar masuk neraka. Neraka Dajjal dan surga. Surga Dajjal itu di neraka. Tidak kuat. Ya apa? Rasulullah SAW mengajarkan. Yang penting itu apa? Cara selamatnya bagaimana? Rasulullah SAW mengajarkan di antaranya kalau ingin selamat dari Dajjal, setiap malam Jumat dan hari Jumat rutin baca surat Kahfi. Kemudian juga doa setelah tasyahud Allahumma inni a'udzu jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Itu kita mengandalkan ilmu. Saya berilmu tadi ketipu oh ini ketemu aja, lebih AI seperti berilmu bisa mau kita kan. Apalagi kita baca, mengandalkan ilmu, mengandalkan ibadah, mengandalkan Rasulullah SAW. Itu nasihat Rasulullah SAW itu dajjal. Jadi bikin kerusakan di mana-mana. Lah, mad'i, habis itu ain. Nabi Isa turun. Jadi dajjal itu nanti bersama pasukannya memerangi Imam Mahdi dan pasukannya. Terjadi peperangan. Nah, ketika Imam Mahdi sedang sholat ada di Damaskus di Masjid Bani Umayyah ada di Damaskus sana sedang imami. Saat itu Nabi Isa akan turun. Diturunkan oleh Allah. Akidah umat Islam Nabi Isa itu tidak wafat, diangkat oleh Allah tanpa wafat dulu, tidak seperti orang Nasrani. Kita tidak wafat. Nanti turun membantu Imam Mahdi untuk perang Dajjal, dan yang bunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Tidak ada yang bisa. Yang lain tidak bisa. Yang bisa membunuh Dajjal sesuai kabar dari Rasulullah hanya Nabi Isa. Selain Nabi Isa tidak bisa. Atau Imam Mahdi itu. Nabi Isa yang membunuh. Nah, nanti Nabi Isa membantu Imam Mahdi menyebarkan keadilan. Nabi Isa juga sempat menikah nanti di akhir zaman dengan salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa di akhir zaman dakwah tidak pakai syariat beliau, tapi pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Dan di masa itu tidak ada istilah kafir dini, dan diterima jizya. Jizya tidak diterima, dihapus. Jizya di akhir zaman oleh Nabi Isa. Berarti syariat sendiri enggak. Nabi Muhammad SAW menggambarkan nanti di akhir zaman akan dihapus. Dan yang menerapkan saja syariatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Yang menerapkan nanti di masa Nabi Isa. Udah, habis itu terjadi kedamaian di dunia. Madai, wis damai, betul lagi sing rusak. Terus di sini dunia begitu. Makanya dolek seneng kok di dunia itu mustahil, di swarga kok seneng. Dunia itu ganti-ganti, seneng susah, gitu. Terus tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Ini judulnya dunia, judulnya dunia mungkin tidak ada orang bahagia kan kesedihan. Walaupun tuh ini serba mewah, coba ngobrol sumpah. Ya, silahkan dengan orang yang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, perusahaan di mana-mana, ngobrol. Saya sudah membuktikan ya, ngobrol. Isinya sumpah. Sama saja walaupun lahirnya mewah. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi jangan berharap penyelesaian masalah dari makhluk. Ada Allah Subhanahu wa taala, awas Rasulullah SAW. Biar dengan makhluk kecewa, bukan hanya kecewa berat ya. Udah ngandalkan makhluk kecewa ujung-ujungnya. Ngandalkan Allah Rasulullah SAW. Kita lagi minta bantuan untuk meringankan gitu. Tapi jangan mengandalkan minta bantuan. Jangan mengandalkan yang diandalkan hanya Allah melalui wasilah Rasulullah SAW. Udah, terus damai, jatuh sing rusak. Mad'i, mem dal ain ya. Mad'i, ya kan? Ya jinnah jin. Ya jinnah jin itu manusia, bukan makhluk lain. Tapi aneh, dia itu ya jinnah itu jumlahnya banyak, lebih banyak dibanding manusia normal. Mereka itu ya kulun akhdar wal yabis, apapun yang di depannya dimakan. Wah, semua yang di depannya itu dimakan. Ini Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini keturunan Nabi Nuh. Dari kan ada yang Sam, ada yang dari Ham, yang keluar dari mana itu? Ya ada Yafis. Itu salah satu manusia, jenis manusia, tapi aneh. Semua dimakan. Aneh, bentuknya. Jangan beraga sih, tak ngomong. Nah itu nanti dulu bikin kerusakan. Cuman dikurung oleh Dzulqarnain ya. Seperti sebagaimana di surat Kahfi itu. Dikurung oleh Dzulqarnain dengan kurungan yang tidak bisa dijebol. Nah, kalau di hadis digambarkan, jadi ada di pegunungan. Jadi ada pegunungan oleh Dzulqarnain itu dilapisi dengan timah yang dilelehkan dengan besi, campuran antara timah dan besi yang dilelehkan. Sehingga sangat licin, tidak bisa dijebol. Jadi mereka berusaha naik, tidak bisa. Jebol tidak bisa. Setiap hari mereka itu kerja bakti dalam jumlah yang sangat banyak, itu kerja bakti untuk itu sampai jebol, ditutup dari pagi sampai malam setiap hari beratus-ratus bahkan ribuan tahun sejak zaman Dzulqarnain sampai sekarang.
Mereka berusaha nubuhi dari pagi sampai malam. Nanti malam bolong sedikit. Ketika menjelang malam, berlubang sedikit. Mereka ngomong, sudah sekarang kita istirahat, kita lanjut besok. Tapi tak ngomong insya Allah. Passwordnya ada di insya Allah. Untuk jebol tembok itu passwordnya subhanallah. Insya Allah. Mereka selalu tidak ngomong insya Allah. Besok kita lanjut, besok kita bobo. Tidur, bangun tidur pagi, balik itu sudah kesembuhan. Besok kerja lagi dari pagi sampai malam. Coba total itu. Betapa membosankan ya ribuan tahun di sini mulutnya. Sampai bolong sedikit, terus kelihatan itu dunia manusia yang lain. Itu. Nah, akhirnya kita lanjut besok. Dalam sebuah lagi sebenarnya begitu. Enggak ngomong insya Allah. Untuk lagi sampai itu setiap hari selama ribuan tahun sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Mereka ingin ngomong insya Allah. Kalau sudah dikatakan jebol, tapi ini setelah masa Nabi Isa. Nah, ketika setelah masa Nabi Isa, mereka udah berdoa, kita istirahat. Besok kita jebol insya Allah. Udah tidur istirahat bangun sebolong, aku jebol ambrol masuk ke dunia manusia yang normal ini dimakan semua, bikin kerusakan. Nah, saat itu, jebol jadi passwordnya di insya Allah. Seperti apa sampai sekarang kamera secanggih apapun, satelit secanggih apapun belum bisa. Ada pelajaran untuk mencari tentang mereka itu di mana, bertahun-tahun dilakukan penelitian sampai sekarang nggak tertangkap kamera. Dari saat tadi secanggih apapun sampai sekarang belum bisa menemukan. Ada yang memang bahwa alam itu takdir seperti apa yang dijadikan penghalang oleh Dzulkarnain itu. Ada yang memahami itu berarti mereka ditaruh di dimensi alam yang lain. Jadi mereka berada di dimensi yang lain. Sebenarnya tinggal di sini bersama kita, tapi alamnya berbeda. Dibuat pemisah alam dimensi. Wallahu a'lam akibatnya apa yang mau. Pokok intinya ada kita iman, ada yang jujur, yang nanti akan keluar di akhir zaman bikin kerusakan. Setelah bikin kerusakan di mana-mana, Allah mematikan mereka dengan virus. Jadi mematikan mereka dengan virus, akhirnya mati kabur. Bumi itu isinya buah simpanan ya juga jenis. Akhirnya Allah mengutus burung untuk membawa jasad mereka dibuang ke laut. Habis itu Allah menurunkan hujan, mensegarkan bumi lagi dari kuman-kuman mereka. Udah menikmati kehidupan dunia. Orang yang selamat waktu itu yang tinggal di gunung-gunung itu selamat. Itu yang tidak selamat dari yang jenis itu yang selamat. Yang tidak selamat. Dan normal lagi. Madain ya jangan itu sudah setelah kedamaian tulur syams minal maghrib, terbit matahari dari barat. Belum hancur ketika matahari terbit dari barat itu nggak langsung hancur seperti lama. Terbitnya matahari dari barat itu tanda pintu tobat ditutup. Yang sudah kafir nggak bisa muslim, nggak bisa terima sahadat setelah itu dan terima maksiat tobat dan diterima semua. Sekarang masih ada kesempatan. Jangan disia-sia karena matahari terbit dari barat dan diterima. Tulur syams minal maghrib. Kemudian muncul gabah seperti itu. Itu sehari habis normal lagi matahari sudah. Normal lagi dari timur. Ya sehari itu keluar dari barat sebagai tanda pintu tobat ditutup. Enggak diterima. Setelah itu muncul gabah kayak hewan begitu yang tulisi batuk setiap orang dan nggak bisa dihapus. Ditulisi Syaki dan Sa'id. Ada yang ditulisi Sa'id. Kelompok Sa'id itu. Ini Sa'id orang apa beruntung. Itu enggak berarti ini orang mukmin enggak bisa dihapus. Yang Syaki berarti kafir. Enggak bisa dihapus. Dan enggak bisa masuk Islam juga. Cuma enggak bisa dihapus tulisannya. Nyata setiap orang ada tulisannya. Syaki dan Sa'id. Itu sudah saat itu yang muslim jelas, yang kafir jelas. Tidak ada munafik, tidak ada. Tidak bisa orang munafik. Orang yang dibantu yang buruk. Kelihatan lah. Aulia-aulia yang kasar itu kayak kok tulisan dibentuk itu sudah sebelum ditulis. Makanya tahu ya, atau orang kafir yang muslim itu ketahuan kalau di orang-orang aulia yang kasar. Kelihatan tulisan itu sebelum ditulis. Udah. Setelah itu dapat, kemudian nanti akan ada angin. Setelah itu ada angin yang berhembus.
Angin itu angin yang sepoi-sepoi sejuk begitu. Angin ini mematikan semua yang muslim. Dengan kena angin ini, semua yang muslim mati total. Tinggal di dunia itu kafir. Punya anak kafir, punya cucu kafir, punya buyut kafir. Jadi kafir di sana mutasim. Kafir kafir, yang muslim nggak ada. Ketika muslim semuanya mati, tinggal yang kafir-kafir, mushaf-mushaf yang ada di manapun, tulisannya tiba-tiba menghilang. Allah mengangkat Al-Quran. Kenapa? Tidak ada nama muslim di sini. Dijaga oleh Allah biar nggak dilecehkan. Nanti kalau orang kafir-kafir nanti berserakan dilecehkan. Akhirnya Quran diangkat oleh Allah sehingga itu mengakibatkan semua mushaf yang jutaan naskah di mana-mana itu hilang tulisannya, tinggal kertas putih polos kosong. Nggak ada sama sekali. Diangkat mushaf itu. Tinggal orang kafir punya anak kafir, makanya Rasulullah SAW menyatakan nanti kiamat itu akan terjadi hanya kepada Luka ibn Luka, orang kafir anak Imam kafir. Jadi tinggal orang kafir toh. Nah saat itu wes tidak punya moral sudah manusia. Zina itu bukan sembunyi-sembunyi di tengah jalan, di pinggir jalan tengah jalan, tidak mati kayak binatang itu sudah. Perzinahan di sini waktu itu seperti binatang di jalan-jalan kelihatan semua orang yang baik cuman bisa ngomong gini, permisi ya saya mau lewat. Itu di pinggir jalan di sini, di tengah jalan nih, saya mau lewat. Itu orang yang baik ya. Di jalan Allah ya. Itu isi dunia. Jadi sisi yang binatang kafir. Nah nanti kalau sudah saatnya Israfil diperintahkan untuk trompet, hancur semuanya, mati semuanya. Sampai waktu yang ditentukan untuk dibangkitkan. Nah ini keterangannya itu bisa. Kemudiannya ketika itu turun mati. Kemudian perjuangan mati. Nabi saya. Terus Ya'juj, Ma'juj. Nah di sini dibalik dengan ya. Dapat dulu baru dulu Syams ya. Nah, urutannya yang tadi yang sekitar pengusaha ini beliau tidak mengatakan urutan jangan di sini, hanya menyebutkan. Jadi terbit dulu matahari daripada tanda pintu Taurat ditutup, kemudian keluarnya Dabar ini menulis di daya orang mukmin dan orang kafir yang kafir. Kemudian ada Dajjal itu di situ kan disebutkan sudah mana di mana Dajjal sampai mana kemarin? Wah, Dajjal nah, dia 40 hari ada di hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, nanti normal. Jadi keliling kan kemana-mana seluruh penjuru dunia. Kalau ada yang